Ya. Halo Sobat Tuensa, selamat datang di podcast Tuensa bersama gue Isa. Gue Bintang. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit nih sama teman-teman dari Rose Redemption. Rose Redemption. Boleh dong, kenalan dulu. Halo semua. Kenalin nama gue Jeffrey. Kalau nama gue Dimas. Nah, gue mau tanya nih, Rose Redemption itu apa sih dan kok bisa kebentuk kayak Jadi Rose Redemption itu adalah klub e-sport yang ada di salah satu klub e-sport yang ada di SMA 21. Dan terbentuknya itu karena Mas. Yang pertama-tama itu karena iseng-iseng doang sih awalnya ya, Jeff. Ya. Padahal isinya itu cuma akbar dan atau dua. Yang pertama-tama itu terbentuknya Rose Redemption itu karena di formulir turnamen main aplikasi itu ya. Ya. Ada tuh namanya sekolah dan nama tim. Nah, kebetulan tuh kita tuh belum ada tim ya waktu itu ya. Jadi diajakin akbar untuk masuk Rose Redemption. Oh, jadi kayak kalian tuh bikin buat turnamen itu sendiri ya? Iya, awalnya gitu awalnya. akhirnya kalian tuh kan udah pernah ya menang beberapa kali lomba, bahkan sampai ada yang dapat beasiswa di Universitas Trisakti. Nah, gimana sih caranya supaya kalian tuh bisa sejaga itu? Ada nggak sih kayak disiplin atau mungkin waktu latihan beberapa hari gitu? Kalau gue sendiri sih gak ada ya, mungkin kayak diajak main sama temen aja. Kadang kalau buat weekend gue bakal main lebih lama daripada weekday. Kalau lu Mas gimana? Kalau gue sendiri, biasanya gue bakal main 2 jam sampai 3 jam sehari. Kalau ada turnamen online ataupun turnamen di universitas maupun di SMA, gue bakal lebih sering mainnya sekitar 5 jaman gitu. Jadi itu kayak kan kalian pasti ada waktu latihan. Ya, terus tetap aja gimana gitu. Ya, sebenarnya Bisa lebih gitu. ya Meski itu sama bisa lebih. Tergantung kita capeknya kapan sih. Iya. Gila sih ya, pasti kalian tuh kan main ML berjam-jam. Nah, gimana sih kan membagi waktu? Pagi kan kita sekarang udah kelas 12 nih, kita sibuk sekolah, PAA, PBK ya. Nah, kalian gimana caranya supaya kalian tuh masih bisa menyeimbangi antara main ML, tugas sekolah, atau main-main sama teman atau keluarga? Biasanya kalau gue sebelum main ML itu, gue bakal kerjain PS terlebih dahulu. Dan cara memanage waktu untuk bermain ML itu bakal gue bedain sama bakal gue bedain sebelum mainnya dulu lah. Kayak main peri, ngerjain peri itu sebelum main sih. Ya nggak apa, mungkin bisa kan? Sebelum main? Iya bisa. Sebelum main itu. Nah, kalau gua beda, mungkin gua kayak tahu diri aja kapan tanggung jawab kayak kerjaan PR ini harus dikerjain, belajar gitu kan. Itu aja kalau gua. Kayak lo disiplin banget nih. Ya nggak juga sih. Tapi kan namanya juga udah kelas 12 dari masa ya. Udah berarti kan kamu main berjam-jam tadi tuh pernah gak sih ngerasa kayak gue capek banget, terus kayak bosen lah ngeliatin HP berjam-jam, atau kayak lama-lama kan ngerasa burnout. Capek lo ngomong. Kalau itu pasti bakal ada ya. Pasti kalau menurut gue di gue ini nggak terlalu besar, mungkin nggak paling tangan capek atau mata pegel gitu. Gimana? Kalau gue kurang lebih sama itu kayak Jeffrey sih kurang lebih. Gue bakal kalau misalnya udah ngerasa burnout, gue bakal jajan atau ngelakuin hal yang gue suka, misalnya kayak bermain basket atau bermain futsal. Self reward deh. Self reward itu Self reward deh. self reward deh. Itu kan kalau yang kamu udah parah lah ya, Apalagi kalau kita kalah ngenyet yang Kan betul kan. Nah, pas kalian kalau ngerasa capek nih atau ngerasa udah gak nyaman, kan tuh ada nggak sih cara ngatasinnya? Kalau pribadi pasti ada. Kayak pasti Fanta bakal berhenti main game dulu sebentar, kayak pindah ke aktivitas lain, kayak nonton YouTube atau baca komik, novel, ataupun bisa juga dengerin musik. Kalau lu Mas gimana? Sama yang tadi kayak gue bilang, gue bakal ngelakuin hal yang gue suka, kayak main basket atau kayak Jeffrey tadi nonton YouTube ataupun nonton anime atau nonton film yang kita suka di Netflix. Berdua ibu ya sebenarnya. Nah, benar juga. Ngaca nggak sih? Enggak loh. Kalau asal enggak. Oke.
Entah berarti kan kalian tuh kalau main ML dibagi dua ya. Pertama sebagai apa, terus yang kedua itu ya udah main ML biasa aja kayak orang lain gitu. Nah, itu kalau misalnya game yang biasa aja, Pan tuh lebih sering main solo, duo, trio atau malah party. Udah jelas kalau gue itu lebih suka main party karena itu bisa mengembangkan chemistry kita sebagai tim. Walaupun lagi nggak ada teman yang ikut mau main, gue bakal cari tim di online kayak nyari di global. Publik ya. Iya bang. Kalau lu gimana? Kalau gua pasti sama mungkin pernah sama kayak lu, tapi gua pasti mainnya trio sama temen, enggak kayak publik, nyari publik itu pasti kayak ada Akbar atau Api, biar enggak ini banget lah. Gue banyak kalau main solo kan capek banget tuh. Ya benar-benar. Dong poke. Ya poke sih pasti kalau itu. Jangan-jangan kalian lagi ngebokeh. Iya, boleh. Nah, berarti kan kalian tuh lebih sering lah ya main solo atau party. Pernah nggak sih ada pengalaman yang memorable atau kayak kalau diingat-ingat lagi tuh malah bikin ketawa sendiri? Ada. Kalau ntar di event terakhir yang kita yang di Bakti itu pas final Apa tuh? Kenapa nih? Dimas kalau saya tanya dia ngepick dia shadow pick itu dia pengen naikin saya yang udah request tapi nggak naik. Iya benar. Iya. Terus gimana dong itu? Pas main masih lancar atau apa? Ya, masih lanjut aja ya. Aman ya berarti. Paling dalam. Berarti pas eval dia kena banget tuh. Iya, udah pasti tak banget. Nah, Kandung kopi itu aja. Bener tuh. Tapi lawannya musuh saya. Berarti kalau nggak salah enggak tetap kalah kah? Ada kemungkinan Emang awalnya mau pick apa sih? kan sekarang banyak ya. Awalnya tuh kopi Haitsa kalau nggak salah sekarang. Kayak sih jauh ya kayaknya. Jauh banget gue, jauh banget. Oh iya, kalian tuh kan berarti kalau main ada role-nya masing-masing ya, mau sebagai atlet atau ya sebagai pemain biasa aja. Role kalian tuh apa sih? Kalau itu, nah paling tuh tim. Oke, pas turnamen tuh mau pas turnamen tuh main biasa, gue bakal main jungle sih. Tapi karena memang lebih seru sama cari yang gitu aja sih. Jadi kalau pertama tim beban nggak susah ya? Iya, kemarin gua. Kalau gua mau main turnamen atau tim biasa bakal main tim juga. Tapi kadang kalau main biasa untuk kayak Vio, gua bisa main isi wrong juga. Berarti kan kalian punya ya kayak hero favorit atau hero power. Kan biasanya main action meta aja gue main. Kalau gua sih pasti kan kalau gua main intens pasti bakal ngikutin meta. Tapi kalau di KP banget tuh kalah terus, gua bakal nge-troll. Ya udah parah. Ya nggak perlu berarti nih. Gak apa. Oh, Capek bro. Kalau gua ada hero power ataupun hero meta-meta. Kalau hero power tuh gua pakainya hero Karina. Itu dari dulu dari SD gua main Karina tuh. Kalau hero meta, yang meta sekarang tuh pengen main yes apa? Yes yang slot ataupun Hayabusa. Assassin semua ya, ya betul. Kan dapet. Nah, tadi kan kita udah ngomongin hero, sekarang mau ngomongin skin nih. Ada nggak sih skin kebanggaan kalian? Atau kayak, gue suka banget nih sama skin ini. Kalau gue pribadi nggak ada mungkin ya skin kebanggaan, tapi kalau bukan gue ada. Dulu tuh gue sukanya Kagura yang Starlight Annual Water Lily. Itu kan. Iya, itu bagus. Nah, efeknya juga lumayan mewah kan. Tapi kalau sekarang karena mungkin gue udah main hero meta nih, jadi ganti skin yang gue suka. Jadi pasang Starlight yang pin blue. Kalau lu mas gimana, ada nggak sih? Kalau gua tuh lebih suka skin Lancelot yang zodiak yang Pisces tuh. Sama ya, karena suka yang zodiak gua. Kan gitu. Ya, gitu. Ya, oke. Tapi kalau di ML tuh ada nggak sih kalau misalnya nih si orang A ini tuh pakai skin yang bagus gitu, atau skin sesuatu, nah itu tuh dia bakal dianggap jago. Ada nggak sih kalau di ML kayak gitu? Itu sih udah pasti ada ya. Karena saya ada. Karena apa namanya disimpulkan kita sendiri ya, kalau misalnya ada orang yang pakai skin kolektor nih, wah ini berarti orang jago nih. Iya. Tapi biasanya rata-rata gitu sih. Enggak, tapi kalau menurut gue sih nggak kayak gitu. Berarti kan dok saya hal kayak gitu ya. Mungkin ya, Lu di mana nih? bro kan kita tidak mentuit skill. Kalau jago mah jago aja.
Oke. Ya. Kayak berarti selama ML nih sebagai tim dari House Redemption, apa sih pengalaman kalian selama turnamen? Udah berapa lama gitu? Pencapaian kalian Iya. besar deh, dari paling besar sampai terakhir kali. Boleh ya, boleh. Oke, boleh. Dulu gue tuh awal turnamen di 6 yang kamu bilang, itu gue mainnya jelek banget. Ini jelek. Itu gue coklat main itu. Gue tau diri tuh jelek banget. Tapi seiring berjalannya turnamen, terus gue latihan terus kan, itu gue ngembangin diri. Jadi mainnya sekarang lebih better. Kalau gue sendiri gue udah pernah ikut turnamen dari SMP sih. Oh iya, SMP dan itu pun aku menang. iya. Kalian tuh udah placement apa aja sih dari lomba-lomba? Kayak juara, atau gimana? Kalau gue udah pasti gak sih, kalau gue kan cewek subuh gitu kan. Iya, jadi kayak pencapaian terbesar House Redemption. Oh, tingkat yang kemarin deh ya. Iya, kemarin. Penuh di universitas tuh udah beasiswa. Udah full lah ya. Biasanya aku Pencapaian tertinggi House Redemption selama kalian berkarir di sekolah. Mungkin pas kita menang turnamen di universitas ya. Iya, Ya, kemarin. yang dapat beasiswa pun tuh. Ya, itu menurut gue bagus sih. Ya. Berarti kan bener-bener dapet full tuh beasiswa, jadi kan bener gak ada uang bangunan, gak ada uang partai tuh gak ada. Kalau itu kurang tahu ya, tapi kata panitianya itu dapat full. Oh, jadi kan gak usah ya bikin TKA soal mereka lagi. Ya jangan ya. Namanya sih ada tuh yang kosong. Udah langsung aja dibakti. Tahu ya? Siapa sih? Minta jauh dulu. Berarti ada PTN yang harus dikejar. Nah, berarti kalian tuh banyak banget ya prestasinya dari e-sport ini. Kan pikiran nggak buat bikin ekskul e-sport? Siapa tahu bisa ngembangin prestasi lebih banyak lagi. Padahal dari kita semua ya, dari tim Redemption ini udah kepikiran banget nih buat buka ekskul e-sport di tahun ini sebenarnya. Tapi ada beberapa guru yang nggak setuju karena ada beberapa faktor aja. Iya. Waktu itu ya. Salah satunya tuh kayak takut banyak ekskul dan member-member ya pindah itu ke ekskul e-sport, kayak cuma numpang nama di e-sport nanti. Terus juga takutnya nyalahgunain si ekskul e-sport ini saat belajar, kayak bilangnya, maaf bu pak, saya lagi latihan, gak bisa belajar, kayak gitu. Kayak kalau padahal kan sebenarnya stay bisa aja ya. Iya, bisa. Mungkin karena ada faktor lain juga kali ya. Ya, Banyak yang negatif kan. Kira-kira mungkin ya, menurut kalian anak-anak kelas kuliah sekarang itu berpotensi gak sih buat Lanjutin ya kalian jaga kalian lah. sebagai House Redemption mungkin, atau kalian udah kayak ngeliatin nih ada beberapa orang yang cocok buat dimasukin ke House Redemption. Kalau kelas 10 gua nggak tahu, tapi kelas 11 ada kan? Kelas 11 ada. Ya, ada. Yang ikut turnamen depan juga kan ada. Iya, betul. Kayak Apri, Iya. terus siapa itu? Teman-temannya itu. Oh, yang April lah contohnya. Kalau buat kelas 10 kemarin yang kelasnya itu ada yang jago kayak gitu. Kalau 10 gua kurang tahu, tapi katanya ada yang jago ya, bisa main money dia. Ah, Jago betul banget. aja dia jago. Teknologi ya. Ya. Iya. Ada dulu. Ya. Saya kan makan juto. Ya anjir. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian disuruh milih, kalian mau nggak sih buat bikin House Redemption tuh warisin kata ibarat katanya warisin buat kelas 10. Itu mah udah pasti mau Iya, ya. kalau itu udah pasti mau. Karena biar lebih terkenal lagi kan aman-aman. Nah, tapi pesannya cuma satu, didukung sekolah enggak? Itu aja. Kemarin ngajuin aja kan nggak boleh. Oh iya. Disuruhnya malah di tahun ajaran baru ya. Iya, Oh iya, kata lain aja. pas kemarin lomba itu kan didukung gak sih? Kalau itu ya, kalau itu sebenarnya kita didukung cuma surat izin aja. Tapi kalau kesananya enggak. Berarti secara finansial tuh belum didukung ya? Iya. Pasti pakai uang sendiri. Ini gak berat ya? Berat banget. Sudah pasti. Nah, mungkin ya kayak kita udah lama juga ya. Iya sih udah kerasa Iya. parah. Gue udah kerasa ya teman-teman, udah lama banget kita ngobrol-ngobrol sama Jeffrey dan juga Dila. Pro player Nah, buat teman-teman yang punya hobi di e-sport atau lebih tepatnya Mobile Legends, kalian setuju nggak sih buat 21 itu ngadain ekskul e-sport? Karena kan sayang nggak sih kesempatannya kalau nggak diterusin. Betul. Karena kan murid juga
ada yang nggak di akademik aja, mungkin ada yang nggak akademik. Zaman sekarang tuh apa-apa pakai HP, Iya. gadget, ya sekarang tuh udah nggak tentang buku doang. Iya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman punya hobi dan bakat di bidang e-sport, boleh banget nih ngikutin jejak mereka. Siapa tahu kalian bisa ningkatin prestasi lebih besar lagi. Atau kalian juga boleh tuh langsung aja datang Nah, bener-bener. ini nih langsung aja Ingat ya, Jeffrey 12.7 apa? Dimas 12.1. Nah, segitu aja nih teman-teman untuk episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka nontonin episode kita, ditunggu episode selanjutnya ya. See you. Dadah.